saya Rizky. Saya Mahasiswa. Saya Ahmad Pembawa. Saya Yudi Rahman. Kami di sini akan mewawancarai usaha golok, yaitu dari Bapak Engkong Haris yang berada di daerah. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Haris, biasa dipanggil Engkong Haris ya. Oke. Oke kan, udah berapa lama kan mendirikan usaha seperti ini kan? Oh, kalau berbicara udah berapa lama mendirikan usaha golok ini sudah saya rintis sejak tahun 2016, kurang lebih 5 tahun. 5 tahun saya merintisnya. Semenjak kapan berada di Bangku sekolah. Ya. SMA. SMA kelas 1 saya udah merintis usaha golok ini dan alhamdulillah sampai sekarang. Mohon maaf Kang, saya mau nanya nih, kamu sih bagaimana pertama kali mendirikan usaha seperti ini? Yang kita tahu kan biasanya golok disukai orang tua, apa emang pegangan orang tua sejak dahulu? Pertama kali ya, jadi untuk saya mendirikan golok ini awalnya saya termotivasi karena tidak punya uang jajan ya sebenarnya mah. Akhirnya saya coba gitu tuh, dan alhamdulillah untuk profitnya juga lumayan. Sebagai pelajar saya, ini luar biasa gitu tuh. Terus golok ini juga punya potensi yang sangat luar biasa gitu ke depannya. Seperti itu kurang lebih. Berapa modal awal membesarkan usaha ini sampai punya tempat usaha sendiri? Oke, berbicara modal ya. Iya. Saya modal sebenarnya cuma 1 juta. Awal modal saya cuma 1 juta. Nah, kalau berbicara 5 tahun ke depan ini, biaya produksi saya sekarang sehari nyampe 3 juta per hari. Kalau saya kalikan 1 bulan berarti 3 juta kali 30 hari berarti itu 90 juta kurang lebih biaya produksi. Itu dari awal modal 1 juta ya, dari semenjak kelas 10 SMA ya. Oke. Sudah, makasih ya. Sama-sama. Ini kan biasanya bagaimana cara memasarkan usaha ini? Apakah dengan membuka kios saja atau dengan membuka kios memainkan usaha dengan media sosial? Seperti pasar ya. Iya. Nah, untuk berbicara pasar ini saya tidak menjual offline ya, tapi saya lebih memanfaatkan e-commerce ya, yaitu media sosial seperti contohnya Tokopedia, Lazada, Shopee, Bukalapak dan lain sebagainya. Jadi saya tidak menjual offline ya, lebih ke online karena potensi online ini luar biasa juga nih ke depannya gitu tuh. Apalagi kan daya beli masyarakat Indonesia kan lebih condongnya pengen gampang gitu tuh, nggak mau yang ribet gitu tuh. Oke, cukup. Next ya Kang. Siapa sih target pasar dari usaha ini? Larinya ke pecinta hobi koleksi ya. Terus petani juga saya, petani, pencak silat, orang-orang anak pencak silat, terus anak-anak organisasi paguyuban banyak lah pokoknya. Tapi yang paling utama yang paling saya incer adalah ini nih, yang pencinta hobi koleksi pada dasarnya kayak gitu. Oke kan, lanjutkan. Berapa laba atau keuntungan per bulan dari usaha Kakang seperti ini? Oke, berbicara laba ya, per bulan ya. Nah, untuk per bulan omset saya sampai di angka 100 juta. Nah, untuk profit saya mencapai 30%. Berarti kalau saya hitung 30% berarti di angka 30 juta per bulan. Itu profitnya. Kalau omsetnya 100 juta. Itu profit yang ada di kantong Kakang atau itu emang benar-benar masih kotor? Itu sudah bersih. Sudah bersih. Iya, itu sudah dipotong biaya bahan baku, gaji karyawan, itu pokoknya sudah ada di kantong saya. 30% seperti itu. Nanya lagi nih. Ya. Pengirimannya itu keluar kota, keluar Indonesia atau gimana gitu? Oke. Nah, untuk masalah pengiriman ya, karena saya online, jadi pengirimannya itu saya memakai ekspedisi, contoh seperti JNT, JNE atau Secepat. Saya udah bekerja sama sama mereka.
paling jauh tuh ngirimnya kemana? Kalau untuk masuk ke seluruh Indonesia itu sudah semua, seluruh Indonesia, terkecuali memang ke luar negeri saya masih agak kewalahan karena ini masuknya bareng sajam golok ini kan. Iya. Kalau masalah untuk masih di Indonesia masih aman. Ada lagi? Maaf Kang, saya mau nanya nih, apa sih kendala harus di usaha golok ini gitu, kendalanya apa gitu, bisa dari modal atau dari pengirimannya atau segala gitu. Oke. Jadi kendala di UMKM golok ini sebenarnya memang ada. Pasti semua perusahaan juga pasti mempunyai kekurangan kelebihan masing-masing kan ya. Nah, untuk masalah pengiriman atau modal, insya Allah untuk saat ini saya aman. Nah, kendala sekarang yaitu adalah saya ada di bahan baku. Bahan bakunya apa? Yaitu golok saya kan bahan bakunya dari tanduk kerbau. Jadi sekarang kan tanduk kerbau itu memang cukup langka gitu tuh. Saya kewalahan. Nah, saya juga ini lagi bekerja sama pihak-pihak jagal, juru sembeli. Ya itu saya nyari tanduk kerbaunya dong yang susah sebenarnya. Mbak, 1 tahun sekali bisa Nah, dikerjakan. iya. Oke. Paling seperti itu dari bahan baku ya. Sama mau nanya nih kan, ada punya berapa reseller gitu? Oh, reseller. Oke. Berarti berhubungannya dengan marketing ya. Berbicara reseller, saya itu udah membangun reseller sejak 1 tahun ya. Oh, itu udah ada 100 reseller saya. Itu udah ini ya. Udah konkret ya, udah nyata ya. Itu setiap harinya masarin produk saya. Ya seperti itu. Lokasinya berbeda-beda atau satu tempat? Oh, untuk lokasi itu berbeda-beda. Ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, pokoknya seluruh Indonesia saya bagi-bagi. Oke. Ada lagi? Kang, saya mau nanya nih, kan harus sih kayak harga golok tuh yang paling murah atau sampai yang paling mahal, terus apa misalnya perbedaannya, misalnya dari bahannya lebih tajam atau di mana gitu kan? Oh, untuk harga. Nah, untuk harga tersendiri golok saya dipatok dari harga 150.000 sampai 5 juta. Nah, yang membedakannya apa sih dari harga 150 sampai 5 juta? Ya jelas, sebenarnya ada kuantitas, ada kualitas juga kan. Oke. Paling juga dari bahan baku ya sebenarnya, terus dari kerapihan, dari detail. Nah, untuk membedakannya dari harga rendah sampai harga tertinggi yaitu ini saya kasih contoh untuk produk atau produk yang paling bawah ya, atau yang paling rendah dan murah. Ini bahannya ini namanya golok pesetan. Ini khas banget, khas petir ya. Bahannya pun full kayu kecapi, besinya pun dari baja ya, yaitu baja per mobil truk. Oke. Tapi walaupun murah tapi nggak murahan karena dia bisa ngaca ya, jadi punya daya tarik tersendiri gitu tuh. Oke. Nah, terus apa sih perbedaan yang murah sama yang mahal? Nah, sudah jelas ya, kelihatan fisiknya juga. Kalau ini dari full kayu kecapi yang kayunya empuk, kalau ini dari tanduk kerbau. Oke. Nah, kenapa kok bisa mahal? Karena tanduk kerbau itu langka, harga bahan bakunya pun mahal, dan dibuat prosesnya pun lumayan sulit gitu tuh. Kalau ini sehari bisa bikin 5, kalau ini 1 bisa 5 hari. Oke. Karena ini memang dibuat prosesnya pun masih tradisional gitu tuh, masih diukir tangan gitu tuh, masih saya pertahankan lah. Oke. Nah, kenapa ini harganya bisa 5 juta? Nah, ini yang namanya golok sulangkar. Nah, golok sulangkar pun punya daya tarik tersendiri. Dia kalau diasah ya, ini nanti hilang. Nah, setelah 2 jam atau 3 jam kemudian, nanti dia muncul kembali kayak gini. Oke. Jadi kayak mistisnya dapat gitu tuh. Oke. Tapi nggak ada, ini cuma motif ya maksudnya, cuma kelebihan doang. Kalau diasah hilang, terus muncul kembali otomatis kayak gini. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu Kakang untuk dapat berbincang dengan kita semua, karena kita semua dari mahasiswa Unsera, dan kebetulan kita diberikan tugas oleh dosen kita untuk kunjungan kepada UMKM. Alhamdulillah kita tertarik dengan UMKM Kakang yang Kakang menjalani sampai sekarang,
dan alhamdulillah kami pun bisa profit yang lebih tinggi, yang itu bisa membuat atau bisa memotivasi kita semua untuk dapat bisa membuka usaha kita sendiri. Terima kasih kan sebelumnya. Ya.